Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta Jakarta. Pemirsa, kepadatan kendaraan dan kemacetan mewarnai arus lalu lintas di Jalan PKP Raya Ciracas, Jakarta Timur. Kondisi ini terjadi akibat revitalisasi jembatan di Jalan Lapangan Tembak, Cibubur. Beginilah suasana arus lalu lintas di Jalan PKP Raya Ciracas, Jakarta Timur, Selasa pagi. Kepadatan kendaraan tak terhindarkan karena imbas revitalisasi jembatan di Jalan Lapangan Tembak, Cibubur. Kondisi ini membuat bingung para pengendara. Salah seorang pengendara mengaku sosialisasi penutupan Jalan Lapangan Tembak yang masih minim. Saya sih ya bingung sih karena kan belum jalan sini nih, tahu jalan sini jadi nggak tahu nih kita dimulai mana. Padahal sih kita kerjanya di pas depan ini nih. Oh gitu. Untuk sejauh ini Pak ada petunjuk jalannya nggak sih Pak, atau rambu-rambu atau sosialisasi atau apa sih Pak? Kalau jalur gede kayak gini ada sih ya, cuman kalau gang-gang ini kan masuk gang nih kita nggak tahu. Pembangunan jembatan yang menghubungkan wilayah Pasar Rebo dan Ciracas ini dilakukan untuk menangani permasalahan banjir dan kemacetan di sekitar lokasi. Dan hari ini ada permulaan atau mulai pembangunan jembatan antara wilayah Pasar Rebo dengan Ciracas, ya, ini tepatnya di depan Pasar Cibubur. Ini tentu ada pengalihan kendaraan sehingga yang tadinya jembatan itu bisa dilalui untuk sementara waktu tidak bisa dilalui antara Pasar Rebo ke Ciracas. Tentu kami mengerahkan unsur-unsur terkait. Ada perhubungan, ada Satpol, kemudian juga kita libatkan nantinya PPSU untuk membantu pengalian jalur supaya warga tidak merasa terhalang. Ada alternatif yang bisa dilalui. Sekarang rencananya pembangunan jembatan ini akan memakan waktu hingga 3 bulan ke depan. Petugas menghimbau agar para pengendara mencari jalur alternatif lain guna menghindari kemacetan. Arista Darmawan, Elsinta TV, Jakarta. Kita bergeser ke informasi lain. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggalakkan program Jamban Sehat di 11 kelurahan di wilayah Kecamatan Pondok Aren. Program ini dibuat karena masih banyaknya warga Pondok Aren yang belum memiliki jamban atau sanitasi pembuangan yang sehat. Inilah yang memang masyarakat itu masih nyaman. Guna membantu membuatkan septic tank, pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui jajaran Kecamatan Pondok Aren beserta TNI dan Polri serta CSR dari pihak swasta mengunjungi beberapa rumah yang belum memiliki jamban atau sanitasi pembuangan yang sehat. Jamban atau septic tank yang dibuat oleh pemerintah beserta CSR swasta bagi warga ini akan berukuran 1,5 kali 1,5 meter dengan kedalaman 2 meter menggunakan material batu bata serta semen dan pasir. Program Jamban Sehat yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya wilayah Kecamatan Pondok Aren, bertujuan agar warga yang selama ini belum mempunyai jamban septic tank kini bisa memiliki sanitasi pembuangan yang sehat. Inilah yang memang sekali saya banyak-banyak terima kasih kepada Ibu tadi Wali Kota dengan adanya bantuan ini. Jadi terbantulah rakyat yang kecil ini. Pak Camat termasuk? Iya, termasuk Pak Camat, Pak RT-nya, RW-nya, segala segenap jajaran. Tentunya ini menjadi sebuah kewajiban untuk kita semua membantu orang-orang yang tidak mampu
karena ini akan tidak baik untuk kesehatan apabila masih ada warga yang belum memiliki jamban atau speed tank di rumahnya masing-masing. Rencananya program jamban sehat akan dibuat sebanyak 28 titik di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Revelino Pelmelai, Elsinta TV. Kita turun lagi, ini mah nggak pakai tangga, Bu. Pemirsa, seorang oknum pegawai SMP Negeri 6 Pondok Gede dijemput oleh unit PPA Polres Metro Bekasi Kota. Penjemputan dilakukan karena oknum pegawai ini melakukan pelecehan seksual melalui pesan singkat terhadap beberapa muridnya. Seorang oknum pegawai perpustakaan SMP Negeri 6 Kota Bekasi dibawa oleh petugas unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Bekasi Kota untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus pelecehan seksual terhadap para murid dan alumni. Terduga pelaku kerap merayu serta membujuk beberapa korban yang mengarah ke pelecehan seksual. Kejadian ini membuat geram para alumni SMP Negeri 6 Kota Bekasi hingga melakukan aksi solidaritas di depan gerbang sekolah. Mereka meminta agar oknum pegawai ini dihukum seberat-beratnya. Pihak sekolah sudah memanggil dan mengkonfirmasi pelaku. Pihak sekolah juga mendapat laporan dari 3 murid yang masih bersekolah dan menjadi korban pelecehan. Malam minggu kita dapat berita ya, kemudian kita sampai jam 1.12an ya, kita tetap koordinasi dengan teman-teman, kemudian sampai jam 4 mulai lagi, dan kita putuskan hari Minggu kemarin kita sudah mengadakan rapat tindak lanjut dari berita tersebut ya, dan tadi pagi kita sudah panggil terduga. Sudah kita istilahnya ditanya ya, klarifikasi betul tidak. Tadi jawabannya memang tidak ya, mengapa tidak, hanya sekedar chat saja, dan itu bukan dia sendirinya, ternyata ada respon juga dari si korban. Seperti itu tadi pengakuannya. KPAD Kota Bekasi juga sudah melakukan pertemuan dengan pihak guru dan sejumlah korban. Menurut data terakhir yang diterima KPAD Kota Bekasi, sedikitnya ada 7 siswi maupun alumni yang diduga dilecehkan oleh oknum pegawai perpustakaan sekolah. Masih terus berdampingan sebenarnya. Jadi kita masih pendalaman sebenarnya sejauh apa sih trauma-trauma mereka gitu. Karena kita melihat ada trauma-trauma dari mereka sebagai korban dari sidik. Hasil asesmen sendiri pada hari ini seperti apa, Pak? Mereka mengalami trauma. Yang perlu. Karena kita fokus KPAD dan DP3A, kita fokus pada korban. Temuan jumlah korban yang ditemukan pada kasus ini? Ya, karena memang mungkin masih perlu kita gali lagi, ada beberapa dari mereka yang perlu kita gali, mungkin lebih dari 3. Karena juga macam-macam variasi gitu kan tingkat kualitas korbannya, jadi tidak selalu melulu ada persetubuhan gitu. Kasus ini kini dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Bekasi Kota. Kontributor Elsinta TV Bekasi. Pemirsa, Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.